Mengejutkan nasib Terawan setelah dipermalukan Najwa Shihab. Hari ini, Jenderal Gatot terusir dan diserang di Surabaya karena telah menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi. Tentu Menteri Kesehatan Terawan yang perlu dipertanyakan kinerjanya. Luhut mengaku sudah memberi pelajaran ke para pejabat di Kementerian Kesehatan, Kemenkes. Langkah Luhut ini ditanggapi beragam oleh warganet. Ada yang memuji, namun ada juga yang bertanya, kenapa Luhut tidak sekalian memarahi Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto? Sebelum membahas Terawan dan sindiran Najwa, ada yang perlu saya sampaikan. Apa pentingnya meminta Terawan tampil ke publik? Berhentilah meminta Menteri Kesehatan Menkes, Letjen Dr. Terawan Agus Putranto, SPRAD, buat tampil ke publik. Ia bukannya tak mau bicara soal penanganan COVID-19. Terawan justru sedang menjalankan laku di rumah saja yang direkomendasikan pemerintah pada awal wabah. Sungguh suri tauladan yang Masya Allah. Itu satu versi teori konspirasi ala saya. Teori versi lain, barangkali Terawan sedang dirumahkan oleh Presiden. Ibarat pemain sepak bola, Terawan itu kiper utama yang keterlaluan, sering blundernya, lalu anjlok kasta menjadi kiper ketiga. Soalnya, di awal pandemi, Terawan adalah salah satu pejabat yang lantang, cuap-cuap menyangkal keberadaan virus corona di Indonesia. Mulai dari ajakan buat enjoy saja saat ancaman wabah mengintai, arahan memakai masker hanya untuk yang sakit, sampai bilang COVID-19 bisa sembuh sendiri. Alhasil, Presiden kemudian membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pada 13 Maret 2020. Terawan hanya diberi jabatan normatif selaku pengarah. Ketua gugus tugas dijabat Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen Doni Monardo, dan juru bicara gugus tugas dijabat Kolonel CKM Purnawirawan Ahmad Yuryanto. Setelah gugus tugas menjalankan perannya, frekuensi Terawan muncul ke publik menurun. Ia lalu kalah pamor dari Ahmad Yuryanto yang tampil maskeran dan batiknya selalu dinanti setiap sore. Juga kalah dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atau Menteri Segala Urusan, Koordinator Kemaritiman dan Investasi Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Setelah gugus tugas dibubarkan dan Presiden Jokowi membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional PEN, Terawan tak kunjung jadi starting line up. Menkes hanya menjabat sebagai wakil ketua komite bersama 5 menteri lainnya. Walau begitu, menteri yang ditransfer dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto iwal musim pembentukan tim itu memang sempat curi-curi peran dari bangku penonton. Sekali dua kali dia bicara di depan wartawan. Itu pun masih blunder. Misalnya, setelah ditegur Presiden soal serapan anggaran kesehatan yang rendah pada 28 Juni 2020. Terawan justru bilang ke Badan Anggaran DPR bahwa serapan yang rendah disebabkan jumlah pasien yang sakit sedikit. Pun saat Anies Baswedan mengumumkan kedaruratan situasi wabah di ibu kota dan hendak menarik rem darurat pada medio September 2020, Menkes malah berujar rumah sakit di Jakarta masih sanggup menampung pasien. Publik kembali mengelus dada. Nah, lihat Terawan yang belum kapok blunder. Apa sih pentingnya mendesak doi buat tampil ke publik lebih sering? Apalagi sampai bikin kumpulan meme ala tim Mata Najwa agar Menkes
Tidak malu-malu lagi bicara ke media. Duh. Sudah, serahkan saja posisi penjaga gawang dalam pertandingan melawan pandemi ke kiper yang kemampuannya lebih paripurna. Toh, Luhut Panjaitan yang ditunjuk Jokowi buat menekan angka kasus COVID-19 di 9 provinsi cukup menguasai banyak hal. Ia berpengalaman di bidang militer, politik, hingga bisnis tambang dan kelapa sawit. Tidak perlu deh, orang kesehatan capek-capek terlalu dalam soal penanganan pandemi. Serahkan semuanya pada TNI, Polri, dan PAM Swakarsa yang mau dihidupkan lagi itu. Ya, saya tahu, kalian pasti rindu sama jokes bapak-bapak ala Terawan, Agus Putranto. Yang saya tahu, kalian juga merasakan Kementerian Kesehatan perlu dapat porsi yang lebih banyak dalam penanganan wabah. Namun, tolong, mengertilah, saat ini Pak Menkes sedang berlatih keras buat naik kasta jadi kiper utama lagi. Kalau kiper pertama cedera, Terawan pasti bakal masuk daftar pemain cadangan. Nah, kalau kiper kedua cedera, ya kiper pertama yang sudah prima dimainkan lagi. Artinya, Terawan di rumah aja. Di lain sisi, tagar mata Najwa menanti Terawan. Najwa Shihab mewawancarai kursi kosong. Tagar hashtag mata Najwa menanti Terawan bergema di jagat Twitter pada Senin 28 September malam. Lewat tagar tersebut, presenter Najwa Shihab lagi-lagi melemparkan harapannya mengundang Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk datang ke acaranya Mata Najwa. Diakui Najwa Shihab berkali-kali mengundang Menkes Terawan untuk datang, nyatanya hanya ada kursi kosong. Kali ini, Najwa berhadapan dengan kursi kosong dan kembali mengundang Menkes Terawan untuk datang. Di hadapan kursi kosong yang terlihat di video pada kanal YouTube Najwa Shihab yang dipublikasikan pada Senin 28 September, sang presenter mengutarakan beberapa kisi-kisi pertanyaan yang bakal diajukan kepada Menkes. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikumpulkan dari berbagai pertanyaan publik terkait penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Mengapa menghilang, Pak? Anda minim sekali muncul di publik, memberi penjelasan selama pandemi. Rasanya, Menteri Kesehatan yang paling low profile di seluruh dunia selama wabah ini hanya Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Tanya Najwa, berhadapan dengan kursi kosong, seperti dikutip dari zonajakarta.com. Atau kehadiran Menteri Kesehatan di muka publik. Apakah ada rasa tidak terlalu penting? Lanjut Najwa. Najwa melontarkan beberapa pertanyaan terkait pernyataan Menkes soal pandemi corona yang dianggap bukan ancaman besar. Najwa menilai, apakah Indonesia juga kecolongan atas pandemi corona ini di awal yang seharusnya bisa ditangani lebih tanggap. Ada pula pertanyaan berupa bagaimana klarifikasi informasi soal usulan Menkes Terawan bahwa Indonesia tidak perlu melakukan karantina wilayah. Najwa juga mempertanyakan kenapa Indonesia bisa tertinggal dari negara lain dalam penanganan COVID-19. Ia juga menyinggung sikap Presiden Joko Widodo yang sempat menegur Terawan di hadapan publik hingga soal perlindungan tenaga kesehatan yang belum maksimal. Pak Terawan, ada banyak Menteri Kesehatan yang mundur karena penanganan COVID-19. Misalnya Menteri Kesehatan New Zealand, Ceko, Polandia, Brazil, Chile, Pakistan, Israel, Kanada. Apakah penanganan kita lebih baik dari negara-negara yang Menkesnya mundur? Yang jelas, bukan hanya desakan ke Presiden, tetapi juga publik. Di antaranya lewat petisi meminta kebesaran hati Anda untuk mundur saja. Siap mundur, Pak? Atau bagaimana Anda bisa meyakinkan publik bahwa memang masih layak menjalankan atau menduduki posisi yang berat ini? Tanyanya. Bagaimana menurut pendapat Anda?